Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa di sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks, dan juga ada 6 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Excel, kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat Pren, kelima Tower, dan keenam Tebik. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sangat bagus ya. Naik 1,3%, kelepas harga 5.647. Dan Bapak Ibu bisa lihat transaksi hari ini tinggi di 11,68 triliun. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan juga asing masih net buy ya di 314 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal indeks hari ini akhirnya menutup gap di 5.638, dan seperti analisa saya sebelumnya ya maksimal ISG ke 5.740 ini ya, dan kemungkinan juga akan koreksi lagi dan ke bawah. Tapi sepertinya ISG akan mempertahankan supportnya ya di 5.400 ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat juga volume ISG terus meningkat ya. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas. Sebelumnya terindikasi melandai, tapi garis biru berbelok lagi mengarah ke atas, dan bar chart di atas 0 ya biasa aja ya, masih agak tipis nih. Jadi yang sahamnya sudah profit lebar, buat yang trading ya pasang trailing stop aja ya. Kalau dia naik ya ikut naik, kalau dia turun take profit dulu. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel. Excel hari ini cukup luar biasa, naik 5,65%, kelepas harga 2.430. Terlihat dalam kenaikan hari ini asing net sell malah ya. Dan Bapak Ibu lihat broker semari juga biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel hari ini mampu breakout 2 resisten dinamik, EMA 200 dan EMA 150, dan potensi Excel ya ke 2500 terdekat, menguji resisten 2500. Dan hari ini juga Excel naik dengan disertai volume yang sangat tinggi, dan seperti analisa saya sebelumnya, kalau Excel mampu breakout dari 2220, Excel nggak ke bawah lagi ya. Minimal akhir tahun menguji 2800. Apakah ini masih bisa untuk masuk? Ya masih bisa, cuma time frame-nya akhir tahun ya. Dan juga Excel bisa dikatakan terkonfirmasi membentuk double bottom ya. Nih double bottomnya. Nah jadi seperti itu untuk Excel, arahnya masih ke atas karena hari ini breakout resisten dinamik. Kalaupun dia pasca breakout ya maksimal penurunan Excel ke 2300 sampai 2240 sinilah, gak akan ke bawah lagi dia. Jadi yang mau beli di harga sekarang atau harga penutupan hari ini ya ini buy aja, simpan sampai akhir tahun, minimal dia bisa menguji 2800 ini. Jadi sesuaikan, kalau buy di harga penutupan hari ini gak usah pakai cut loss. Kalau dia turun ya beli lagi. Kalau dia besok melanjutkan kenaikan ya Bapak Ibu pasang trailing stop aja di 2500 ini. Kalaupun dia breakdown lagi 2500, take profit dulu ya. Lumayan 3%, nanti beli lagi di bawah sini. Nah jadi Bapak Ibu sudah dapat 3%, jadi beli lagi, beli di harga waktu Bapak Ibu beli sebelumnya. Jadi kan lumayan untung 3%. Jadi seperti itu ya untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ISAT. ISAT hari ini juga naik cukup tinggi 3,63%, kelepas harga 2.280. Terlihat juga asing hari ini net sell. Di broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT hari ini breakout dari resisten sideway-nya di 2240, dan arah selanjutnya terdekat ISAT ke 2400 bahkan ke 2500, dan ISAT bisa dikatakan tidak akan ke bawah lagi ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Masih bisa. Bapak Ibu mau buy cut loss saja di sini nih. Cut loss di 2100 di 7%, dan akhir tahun minimal dia akan ke 2550 ini, menguji 2550 ya. Jadi nggak usah takut, kalau mau buy simpan aja, nggak usah mikirin. Bagi Bapak Ibu yang kerja nggak sempat lihat market, nggak perlu lihat market kalau ISAT juga Excel tadi ya. Jadi seperti itu, arah ISAT ke 2550 minimal akhir tahun ya. Volume juga mulai meningkat saat breakout. ISAT juga volume meningkat, dan juga Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD garis biru juga mengarah ke atas, dan juga sudah di atas 0, bar chart di atas 0 juga
lebih tinggi dari bercat sebelumnya, ya isat ke atas ya, dan masih dikasih kesempatan. Yang mau buy aja di harga penutupan hari ini ya. Kalau Bapak Ibu buy di harga bawah ini, seperti analisa saya sebelumnya, di tanggal 20 Oktober ini sudah profit di 12% ya, 13%. Dan kalau Bapak Ibu beli di analisa saya sebelumnya di 11 November juga Bapak Ibu sudah profit 7%, kan lumayan. Jadi seperti itu. Yang Bapak Ibu yang sudah beli di daerah bawah ini, pasang trailing stop aja. Kalau dia breakdown dari 2240, take profit dulu. Tapi harusnya isat kemungkinan besar nggak akan ke bawah lagi ya, nggak akan lebih dari 2240. Jadi seperti itu untuk isat. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom. Telkom hari ini juga naik tinggi 3% ke level harga 3.320. Dan Telkom masih dibeli asing ya. Sudah 6 hari asing net buy saham Telkom, dan net buy-nya juga cukup besar ya. Bapak Ibu bisa lihat di broker semari biasa aja CS jualan, tapi CS juga nampung, YU jualan juga nampung, tapi ya lumayan lah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom menguji resistennya di 3.400 seperti analisa saya sebelumnya. Telkom juga nggak akan ke bawah lagi ya kalau sudah di ini. Saya bilang waktu itu di 2.800, dan sekarang Telkom itu maksimal penurunannya cuman di 3.000 ya, di 3.000. Jadi sekarang sudah tinggi Telkom. Bagi yang trading belum bisa masuk, wait and see dulu kemana arahnya. Kalau dia mampu breakout, tapi kemungkinan besar dia akan paksa breakout dan ke bawah lagi, ya pasang trailing stop aja lah yang sudah punya barang ya. Yang belum punya barang wait and see dulu. Tapi kalau yang mau investasi 2-3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan ya, harga sekarang bisa mulai cicil masuk ya. Telkom di 3-4 bulan ke depan ya minimal dia akan uji resistennya di 3.700, dan ini ya minimal harga wajarnya ada di sini ya, di 3.700. Jadi upside Telkom itu bagi yang terlambat ada di 11% masih. Tapi kalaupun dia koreksi lagi ya lebih besar upside-nya kan. Jadi Bapak Ibu bisa beli lagi di bawah. Jadi support kuncinya di 3.000 untuk Telkom. Jadi kalau Bapak Ibu buy di harga penutupan hari ini, kalaupun Telkom ternyata koreksi ke bawah, ya average down-nya di 3.000. Nggak usah pakai cut loss kalau saya bilang ya. Karena 3.800 akan diuji di bulan Januari sampai Maret nanti. Jadi seperti itu untuk Telkom. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, garis biru juga ke atas, bercat di atas 0 juga masih tinggi. Volume Telkom juga mulai banyak ya, sudah mulai ada lah daripada volume-volume sebelumnya. Jadi di bulan November ini volumenya sangat meningkat dari bulan-bulan sebelumnya untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren. Pren hari ini naik 2,94 ke level harga 70, dan Pren juga masih dibeli asing. Tapi yang Bapak Ibu bisa lihat RF Buana Cipta Capital Sekuritas net sell sangat besar di 6 juta yang nampungnya retail, tapi ada Kajet yang nampung di 1 juta nih ya. Kajet nampung tapi dia tidak ada di top 10 seller. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pren titik aman pertama ada di 74. Tapi kalau mau konfirmasi Pren nggak akan ke bawah lagi. Kalau Pren sudah terkonfirmasi breakout dari 91, minimal dia tutup di 92, baru bisa spekulasi buy di atas, dan cut loss-nya di 88 sampai 87. Dan target selanjutnya kalau Pren sudah di atas 92 ke 100 bahkan ke 120 ini ya. Jadi ini merupakan resisten kunci. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading cepat karena volume Pren ini mulai kelihatan ya, tapi dengan resiko ya selama dia di bawah 74 nih masih berpotensi ke 60 lagi. Bapak Ibu bisa spekulasi buy di harga penutupan hari ini di 74, cut loss saja di ini ya di 65, dan take profitnya ya di 7374 inilah di 4% ya sampai 7%. Tapi kalau dia mampu breakout ya pasang trailing stop ya. Jadi seperti itu untuk Pren. Masih belum aman. Titik aman pertama ada di 74, tapi kalau mau konfirmasi lebih aman, Pren itu kalau udah di 91 92 ini dia tidak akan ke bawah lagi, dan ini bisa dikatakan menjadi bottomnya ya. Dan ini bisa dikatakan juga akan double bottom kalau udah di 92 ya. Jadi seperti itu untuk Pren. Indikator MACD juga sudah terbentuk golden cross, barcat di atas 0 juga makin tinggi ya, potensi Pren ke atas ya. Dan juga Pren mempertahankan 60-nya, support kuatnya di 60.
Jadi seperti itu untuk trend. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Tower. Tower pada hari ini ditutup naik 3,8% ke harga 1070 dan Tower masih dibeli asing. Besar-besar ya, udah 5 hari asing besar belinya. Dan Bapak Ibu bisa lihat di broker Semari CS AK, walaupun dia jual AK tapi dia beli juga. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower seperti analisa saya sebelumnya, dia mempertahankan supportnya di 985. Dan kalau Bapak Ibu buy di daerah-daerah support seperti saya bilang ya, sekarang udah profit di sekitaran 7% ya. Dan arah Tower ini ke resistennya di 1115 ya, dan semoga Tower bisa konfirmasi breakout 1115 dan arah selanjutnya ke 1200. Saya pasang target ya. Kalau dia tidak mampu breakout dari 1115 ya arahnya ke 980 ini lagi. Jadi buy lagi di bawah sini ya. Dan di sekarang harga Tower sudah tinggi. Bagi yang trading wait and see dulu. Volume mulai meningkat, garis biru juga sudah di atas 0, MACD-nya, bar chart di atasnya juga makin tinggi, ya potensi Tower ke atas ke 1115 tapi belum bisa spekulasi buy ya. Terlalu beresiko, takutnya dia ke bawah lagi. Kalau Bapak Ibu mau buy dengan trading plan Bapak Ibu ya juga silahkan karena memang arah Tower ke atas, cuman ya bisa koreksi dulu. Jadi mending nunggu dia di bawah ini di 1000 sampai 1010 ini baru spekulasi buy. Jadi seperti itu untuk Tower. Tower juga secara tren masih sideways di range harga 980 sampai 1115. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Tebik. Tebik hari ini naik 2,12% ke harga 1445 dan Tebik ini terus dijual asing. Broker Semari biasa aja ya. CS buy di 30.000 tapi dia jualan di 17.000, jadi 13.000 aja dia net buy-nya. KZ beli di 23.000 tapi dia tidak ada di top 10 seller, jadi ya bisa dikatakan KZ akumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik juga bagus ya. Hari ini dia mampu breakout dynamic resistance EMA 20 di 1440 dan tutup di 1445. Dan arah selanjutnya Tebik ya menguji resistannya di 1500. Kalau mampu breakout ya arah selanjutnya ke 1600. Tapi yang mau spekulasi buy sekarang sudah di harga pertengahan ya. Mendingan tuh cut lossnya ada di 8%. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 1350 itu sekitar 7% ya Bapak Ibu bisa, cuman take profitnya sudah dekat nih. Nah, di 3% di 1500. Kalau mampu breakout pasang trailing stop. Nah, seperti ini strateginya. Tapi kalau saya sih mending nunggu di bawah atau beli saham lain lah. Saham Excel atau saham Telkom juga sangat menarik masih ya. Atau yang mau maksa memang beli Tebik ya seperti ini trading plan-nya kalau di harga penutupan hari ini. Tapi yang Bapak Ibu bisa lihat volume tidak naik signifikan ya, walaupun indikator MACD mulai melandai, garis biru tidak jadi memotong garis 0 dan mengarah ke atas lagi, bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya, potensi Tebik ke atas minimal dia menguji 1500 di minggu ini. Jadi seperti itu untuk Tebik. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan juga Bapak Ibu dan teman-teman yang mau dukung channel Borneo Trader bisa klik di deskripsi saweria.co/Borneo Trader, dukung di situ bisa juga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.